ibtigho ridwanillah fama ra'auha haqqa riayatiha maka tabanna alaihim illa ibtigho ridwanillah. Tidaklah mereka saya wajibkan ibadah kecuali tujuannya adalah karena mencari ridhonya Allah, bukan karena mencari ridhonya mertua, bukan karena mencari ridhonya makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi ashabil anjumi zahirat amma ba'du. Sebelum kita baca kitab Fawaidul Muhtara yang menerangkan tentang riya atau caper, cari perhatian, kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan selaksana. Semoga ilmu yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah, mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, membanggakan dan membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Al-hadi niyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jamil ulama wa syuhada wal awliya wal anbiya al madhkurah asma'um fi hadzal kitab wa ala kulli niyati mu'alif hadzal kitab Husain bin Syamil bin Ibrahim Abu Bakar Az-Zabidi Abu Salim As-Sadri jami' masyayikhina ya Sulaiman kabin mahli kabitarin orasan batim kabaru dalam kabital laut bin rabim bam jal bi fadil in orasan bin matahallal nabi siraj billati wa tina wa sa'atu nabi kasan Muhammad bagi bilam nabi jalal Muhammad Abdul Jalal Muhammad bin Ali bin Abbas al Malik al Hasan Isma Masin bin Isa badani Muhammad Khalid bin Dawlat Bangkalan dan Muhammad Nabi bin Umar Jawal Bantani Jami'a Uliya Tis'ah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Terjat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Jami'i Walidaina, nama kedua orang tua kita, bapak kita sebut. Jami'a Abaina wa Matina wa Syayina Zuwajina wa Duriyatina wa Uladina wa Talamidina wa Ra'iyatina asdiqaina wa karabatina wa ashabina wa duyufina wa jiwarina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makana min masyariqil ardi ila magharibi al ahya min wal amwat maghfir lahum warhamhum wa afim wa'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa mafdha alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim wa marzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya petunjukmu sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya mataharimu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kami berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, min qalbin la yakhsha, dan dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, min amalin la yurfa, dan dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah kau terima, wa min doain la yusma, dan dari doa yang tidak pernah kau kabulkan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang kami pelajari dan yang akan kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kita sendiri dan masyarakat yang hidup di sekitar kita, berguna untuk yang mengikuti pengajian secara langsung maupun yang melalui media sosial. Dan ngertikan kami dan seluruh keluarga kami, seluruh istri dan anak cucu kami kelak ngerti tentang ilmu agamamu ya Allah, amin.
Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqi'alan wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad madanil judi wal karama bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Makila fir riya, pembahasan tentang riya. Riya itu kalau kita terjemah adalah melihat. Maksudnya apa? Melakukan ibadah, melakukan sesuatu apa saja ingin dilihat orang. Melakukan apa saja ingin dilihat orang itu namanya riya. Pamer, caper, cari perhatian, apalagi di pinggirnya ada sang doi atau ada calon mertua. Kalau yang belum menikah ya karena ada gurunya atau karena ada orang tuanya, itu namanya riya. Riya itu lawan katanya adalah ikhlas. Orang yang ikhlas berarti orang yang tidak riya. Orang yang riya berarti tidak ikhlas. Ada beberapa hadis dan makalah ulama mengenai tentang riya. Qala yang pertama, qala Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, wahai umatku, ingatlah, ittaqu hadza syirka, takutlah kalian, waspadalah kalian terhadap syirik yang satu ini. Syirik itu artinya menyekutukan Allah dengan yang lain, nyembah Allah bersamaan dengan nyembah yang selain Allah, itu namanya syirik. Fa innahu akhfa min dadi bin naml, karena syirik yang modelnya riya itu lebih samar daripada semut-semut yang merayap. Fakila, lalu Nabi ditanyai oleh para sahabatnya, fakaifa nattaqihi, bagaimana mungkin kami manusia ini bisa menghindar dari riya, bisa menghindar dari syirik yang ini. Wa huwa akhfa min dabi bin naml, sedang kau bersabda syirik itu, riya itu lebih samar daripada rayapan semut. Semut yang lagi ngerayap, bukan semut yang lagi melata. Kalau yang melata kan kelihatan, kalau ngerayap berarti tersembunyi. Katanya jenengan bilang riya itu adalah syirik. Syirik yang modelnya kayak riya itu lebih samar dalam pandangan mata daripada semut-semut yang merayap. Ya Rasulullah, lantas Nabi ngajari doa biar kita selamat dari riya, biar orang itu tidak pernah riya. Qulu, katakanlah, berdoalah kalian, doanya gini, Allahumma, diikuti, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, inna na'udzubika, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, an nusyrika bika syai'an, dari menyekutukanmu dengan sesuatu, na'lamuhu, yang akan kami ketahui, wa nastaghfiruka, dan aku minta ampunan kepadamu, lima la na'lamuhu, terhadap dosa yang belum aku ketahui. Jadi kesimpulan doa, Allahumma inna na'udzubika an tusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini keterangannya ada di kitab Tuhfatul Mardiyah dan Al-Manhajus Syawi. Diterangkan doa ini, doa yang diajari Nabi biar kita tidak riya. Ya Allah, jagalah aku agar aku tidak menyekutukanmu dengan yang lain. Ya Allah, ampuni dosaku yang masih belum aku ketahui. Kata-kata menyekutukan ini contohnya gini, ketika kita sholat, semisal sholat duha. Kenapa sholat duha? Karena dilihat orang tua, dilihat ibu kita. Kalau saya tidak sholat duha nanti ibu saya marah, itu namanya riya. Berarti nyembah Allah bersamaan dengan nyembah ibu. Jadi ada dua yang disembah, Allah disembah, makhluk juga disembah. Atau sampai melakukan ibadah, jadi imam sholat, di belakangnya ada calon mertua, suaranya dienak-enakkan, biar dapat perhatian, biar dapat nilai tambahan, tambah semangatnya mau ngambil menantu.
Itu berarti nyembah Allah. Bener sholatnya takbir, niat mencari ridha Allah. Usolli fardhal isya'i arba rakaatin musaqbilal qibati imaman lillahi ta'ala. Saya niat sholat isya, fardu isya karena jadi imam, menjadi imam lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Meskipun niatnya karena Allah ta'ala awalnya, tapi kalau bercampur dengan karena mertua, itu berarti mertua juga disembah. Ngerti? Biar dipuji mertua, itu samar. Makanya di Al-Fatihah itu kenapa kok ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa kok ndak na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka? Itu kalau kita amati, kita tilik sedalam-dalamnya Fatihah itu ada mengandung makna ikhlas. Ketika iyakanya ditaruh di depan sebelum na'budu, ma'mulnya didahulukan dari amilnya, maf'ul bihnya didahulukan dari amilnya, maka berfaedah hasr, meringkas. Kalau kita balik sekarang, na'budu iyyaka, saya beribadah, saya nyembah kepadamu, wa nasta'inu iyyaka, dan saya minta pertolongan kepadamu, saya berdoa kepadamu. Tapi kalau kita balik, kita majukan iyakanya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah saya beribadah, bukan kepada mertuaku, bukan kepada ibuku, bukan kepada orang tuaku. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah saya memohon pertolongan, bukan kepada makhlukmu. Kalau makhluk yang kita mintai tolong, kayak kita banyak hutang ya, banyak hutang terus kita curhat ke teman, katanya Ahmad Ril, saya banyak hutang. Paling Faril bisanya, terus kenapa Mat? Ada nggak pinjamannya? Saya sendiri nggak punya Mat ya. Hanya bisa kasihan, dan hanya bisa mendoakan. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Semisal Faril menghutangi Ahmad, berarti membebani Ahmad. Tetap tergantung, ada ketergantungan Ahmad kepada Faril, bukan kepada Allah. Itu namanya riya. Bedanya riya itu ya sangat tipis sekali dengan orang ikhlas ya. Kelihatannya kadang orang itu ikhlas, tapi aslinya riya. Kayak saya nih, rawan riya ya. Saya nerangkan ilmu kepada orang-orang yang masih belum punya pengetahuan kayak yang saya ketahui. Terus saya merasa alim, merasa hebat dalam hati saya. Terus merasa biar dipuji orang, biar terkenal, biar viewernya nambah semisal, biar penggemarnya semakin banyak, biar semakin banyak yang ngaji, yang ikut serta mendengarkan pengajiannya. Itu sudah namanya riya. Berarti ada yang disembah selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kayak gitu, nipis riya itu dengan ikhlas nipis. Kayak saya ini orang banyak mengira saya kayak ikhlas terus ya. Kadang diuji sama Allah. Hati, namanya hatinya manusia, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu minta ditetapkan hatinya agar terus di jalannya Allah, tidak menyimpang. Itu rahasia iyyaka na'budu. Hanya karenamu lah saya beribadah, bukan karena mertuaku, bukan karena calon istriku, bukan karena rizki. Kita kayak baca surat Waqiah. Untuk apa kamu baca surat Waqiah? Biar rizki saya lancar. Berarti ada yang disembah selain Allah. Baca Al-Quran itu ibadah, nyembah Allah. Tapi kalau baca Qurannya karena khasiat biar rizkinya lancar, berarti nyembah rizki. Sementara rizki itu makhluknya Allah, ciptaan Allah. Itu sabar itu. Kadang orang mengira dirinya ikhlas padahal dia tidak ikhlas, aslinya riya. Contohnya lagi, ini hal-halnya yang sering kita salah ya. Kita ibadah, apa tujuan kamu ibadah? Karena biar masuk surga. Terus, karena saya takut masuk neraka. Kamu tahu surga itu siapa nyiptakan? Allah. Neraka itu siapa yang nyiptakan? Allah. Berarti surga dan neraka adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau ibadahmu karena surga, kalau ibadahmu karena neraka, berarti kamu tidak ikhlas, kamu riya, kamu syirik. Katanya dari syirik, nyekutukan Allah dengan makhluknya. Nah, itu. Jadi ibadah yang paling ikhlas itu gimana yang benar niatannya? Niat mencari ridhonya Allah.
ibadah yang paling ikhlas itu, biar dikatakan ikhlas, niat karena mencari ridhonya Allah, bukan karena mencari ridhonya surga, bukan karena takut masuk neraka. Neraka tidak layak ditakuti, yang kau takuti seharusnya yang nyiptakan neraka itu. Surga tidak layak kau cari ridhonya, yang layak kamu jadikan, yang kamu cari ridhonya adalah ridhonya yang menciptakan surga, yaitu Allah. Jadi ibadah paling ikhlas itu adalah yang menjalankannya dengan dasar ibtigho ridwanillah, fama ra'auha haqqa riayatiha, maka tabanna alaihim illa ibtigho ridwanillah. Tidaklah mereka saya wajibkan ibadah kecuali tujuannya adalah karena mencari ridhonya Allah, bukan karena mencari ridhonya mertua, bukan karena mencari ridhonya makhluk. Gitu. Ngerti ya, paham tentang riya? Kalau sudah paham saya lanjut. An Abi Ali Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala qala, Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ngajinya sebentar aja sebentar dapat ilmu. Ini bahas tentang riya doi, model-modelnya riya. Imam Fudail bin Iyad, ini Fudail bin Iyad itu dulu mantan preman. Beliau itu perampok, pembegal kalau ya, di daerah Arkhos sama Aberuj. Suatu saat beliau bertobat. Dulu pernah saya ceritakan, tobatnya Imam Fudail bin Iyad gara-gara wanita. Suatu saat beliau dilecehkan wanita, menggoda perempuan, terus wanitanya nolak mentah-mentah, bukan nolak matang-matang ya, nolak mentah-mentah. Akhirnya kesel hatinya karena pada waktu itu beliau masih preman. Akhirnya wanita yang digodain itu ternyata punya kelebihan, wanita soleha. Hanya malam hari dia punya niatan mau memperkosa wanita tersebut. Datanglah Fudail bin Iyad ke rumah wanita itu, gadis itu. Setelah masuk nyelonong ke dalam rumahnya, dia mau melakukan aksi jahatnya. Fudail bin Iyad tiba-tiba mendengar suara, tapi dicari-cari orangnya tidak ada. Suaranya apa? Suara orang membaca ayat Quran. Apa bunyinya? Bunyinya gini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ketika mau masuk ke kamarnya gadis itu, tiba-tiba ada suara orang, hanya suara, tapi dicari-cari wujudnya tidak ada. Apakah belum saatnya orang beriman mengkhusukkan hatinya, berzikir, mengingat dan menyebut nama Allah? Ada suara orang yang membaca ayat Quran, namanya Fudail. Ini perampok Arab yang ngerti. Kalau perampok Indonesia meskipun ada suara ayat Quran tidak paham apa itu kan. Paling suaranya suara terjemahan Al-Quran. Ini orang Arab, Fudail bin Iyad ini orang Iran. Orang Iran. Ini diomongi ayat Quran paham, meskipun maling-maling Arab itu paham tentang Al-Quran, paham, ngerti, karena mungkin pernah ngaji ya. Ngerti, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sejak itu Fudail bin Iyad sadar, langsung bertobat, langsung beliau hijrah dari Iran ke Mekah, sampai mukim di Masjidil Haram, mengabdikan dirinya untuk Masjidil Haram, sering ziarah ke makam Kanjeng Nabi sampai wafat di Mekah di Al-Ma'lah itu. Diangkat derajatnya menjadi waliullah. Ini contohnya preman tobat jadi wali. Kalau makanya tadi saya ceritain sama, kalau Allah sudah menghendaki mau membersihkan seseorang, langsung entah melalui kejadian apa nanti dia baru bisa tobat. Apa gara-gara anaknya, apa gara-gara istrinya, apa gara-gara yang model kayak Fudail bin Iyad. Allah punya cara tersendiri. Makanya kita ketika menemukan orang yang secara dohir kayaknya sudah potongan ahli ibadah, dia bertato, dia bersemir, wajahnya buram, tidak pernah wudhu, jangan langsung divonis jelek. Doain, Allahumma kama farroh tahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan dia di dunia, tolong kelak di akhirat bahagiakan pula. Ya Allah, berilah jalan tobat untuk orang itu. Jangan langsung dicap, divonis. Emangnya kamu yang nerima ibadahnya orang itu, terus kamu yakin ibadah kamu sendiri diterima oleh Allah?
Enggak tentu. Ada orang preman tobat, itu kisah nyata ini. Ada orang preman ya tobat, setelah itu dia naik ke atas masjid, mulai ingin tekun sholat fardu. Terus ada salah satu ustadz ngomongin dia, ente tidak mungkin diterima tobatnya sama Allah, ente kelakuannya bejat kayak gitu, banyak meresahkan umat dulu-dulunya. Kalau inti masih belum berhenti total, mending tidak usah masuk ke masjid ya. Dihina seperti itu oleh salah seorang ustadz. Akhirnya si preman ini yang sudah niatannya ingin tobat, dia langsung marah, langsung bersumpah dia selamanya tidak akan naik ke atas masjid. Sampai gitu. Tidak benar ustadz kayak gitu. Emangnya yang nerima tobatnya orang itu dia, ustadz itu, Anda. Apakah ustadz itu yakin kalau ibadahnya sendiri diterima oleh Allah? Iya. Tidak seperti itu caranya Kanjeng Nabi mau nobatkan orang, ngajari orang. Kalau Kanjeng Nabi modelnya kayak ustadz yang kayak tadi itu, tidak ada yang masuk Islam. Orang mau belajar jadi orang baik kok langsung dihina. Namanya orang belajar langsung bisa. Iya. Seperti itu. Makanya jangan gampang memvonis orang jelek. Tarkul amal, katanya Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amal perbuatan karena makhluk. Riyaun itu disebut riya, berarti ingin dilihat, ingin dipuji, caper, pamer. Wal amal li ajlin nas syirkun, kalau beramal karena makhluk juga dikatakan syirik. Kalau meninggalkan sesuatu karena makhluk itu riya. Melakukan sesuatu karena makhluk itu syirik. Bedanya syirik sama riya apa ya? Sama. Riya ingin dipuji orang, dilihat orang. Syirik itu menyekutukan Allah dengan makhluknya. Jadi maju kena, mundur kena. Iya. Kita mundur kayak kita ya. Sampai mau dari rumah. Saya sampai sudah terkenal anak yang bandel. Setelah itu mau berangkat ngaji, terus tidak jadi. Hendak saya tidak mau ngaji, takut diomongi tetangga, takut dikira saya sok baik, sok alim. Mau berangkat ke masjid tidak jadi akhirnya. Meninggalkan amal karena manusia, karena omongan manusia, itu namanya riya. Melakukan amal karena manusia juga syirik, menyekutukan Allah berarti. Jadi yang benar tidak karena makhluk, tapi karena Allah yang benar gitu. Nah, maka saya bilang tadi, maju kena, mundur kena. Kamu beramal karena makhluk juga salah. Kamu meninggalkan amal juga karena makhluk, itu juga salah. Terus gimana caranya? Ya, tetap kamu terobos. Yang penting niatannya kamu atur. Nah, kamu terobos. Jadi wal ikhlas ayyu'afiyakallah minhuma. Ikhlas adalah yang dapat menyelamatkan dirimu dari dua hal itu, riya dan syirik. Ya, kita tata niatan kita belajar ikhlas. Yang awalnya terpaksa jadi tidak terpaksa. Kulu tomanin nyamanun, nek wis tuman nyaman dengan. Yang penting wis diterobos wis. Kalau kamu mundur, sampai kapan terus kamu tidak ibadah? Kalau kamu takut diomongi orang, terus sampai kapan kamu seperti itu? Saya tidak mau ke masjid, takut dirasani tetangga, semisal dikira saya sok baik, sok alim ya. Nanti kalau kamu ke masjid karena ya salah juga. Itu tetap kamu terobos, kamu tetap ke masjid, tapi nanti niatan hatinya ditata, belajar jadi orang ikhlas, gitu caranya. Sayyiduna Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu, pengarang Ratibul Haddad, berkata, beliau mengomentari daunnya Imam Fudail bin Iyad, preman tobat jadi wali tadi. Kan tadi Fudail bin Iyad bilang, meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Melakukan amal karena manusia juga syirik.
Yang menjadi penyelamat dari keduanya adalah ikhlas. Maksudnya Fudail bin Iyad itu gini, katanya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, Syaibur Ratib al-Haddad, tarkul amali ajli nasriya, maksudnya gini, ay anna syaiton muradu minka butlanul amal birriya. Setan itu tujuan intinya dia ganggu kamu adalah agar amal ibadah kamu batal, zong, hangus pahalanya gara-gara riya, gara-gara pamer, caper, aul ujub, atau gara-gara gumede, bangga, sombong. Kalau kamu ibadah sombong, akhirnya pahala kamu zong, hangus. Tujuan setan di situ, merayu manusia, meracuni hatinya dengan sifat riya dan ujub, sombong itu. Hatta la yahsulalaka minhu naf'un, sampai dirimu tidak punya kemanfaatan sama sekali, tidak hasil pahala sama sekali. Kalau sudah tidak hasil pahala sama sekali, fa idza taraktahu bil kulliyah, kalau amal ibadah itu kamu tinggalkan secara totalitas, fadzaka muradu minka, kamu tidak dapat apa-apa. Itulah tujuan inti setan di situ. Jadi kamu mau maju ya tetap kena, mundur ya kena. Kamu beramal karena manusia ya salah, kamu meninggalkan amal karena manusia juga salah. Yang benar tetap maju. Setelah itu kita tata niat kita, belajar jadi orang ikhlas, pelan-pelan. Kalau tidak maju, mundur terus, sampai kapan kamu tidak ibadah kan gitu. Tujuan inti setan biar manusia memang tidak ibadah sama sekali. Itu maksudnya. Kalau Syekh Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, walau ansofan nas la'alimu anna aktsara ma hum fihi minal ulum wal ibadat fadlan anil a'malil adat laisa yahmiluhum alaiha illa mira'atun nas wa ya muhbitatun lil a'mal kama warada at-tadhkirul Mustafa 142. Imam Ghazali mengatakan, kalau seandainya manusia semuanya mau sadar, niscaya manusia itu akan tahu bahwa segala amal ibadah, segala ilmu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, entah itu ngaji, belajar ataupun mengajar, kebanyakan mereka itu amalnya kecampuran riya, caper, ingin dipuji orang. Saya ngaji itu biar dianggap anak yang soleh, saya ngajar ilmu biar dianggap sebagai orang yang alim, biar dimuliakan orang. Itu namanya riya semua. Saya ibadah biar dapat nilai tambahan dari calon istriku atau calon mertuaku, biar uang kiriman saya, uang jajan saya ditambahi sama bapak ibuku. Itu namanya riya semua. Kalau sudah riya, semua amal ibadahmu, kamu ngaji ke sini jauh-jauh ya. Kalau kamu ngajinya riya, wa huwa muhbitatun lil a'mal, pahala amal ibadahmu hangus. Naudzubillah min dzalik. Kayak gitu. Hangus, Pak. Kalau kamu ngajinya karena takut dimarahi orang tua kalau enggak ngaji, ya berarti riya. Takut dimarahi. Makanya diriwayatkan juga di kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 237 dalam sebuah hadis riwayat Ahlul Bait min tariqi Ahlul Bait, idza kana akhiru zaman, kalau zaman sudah akhir, sudah ada di ujung tombak, hampir hari kiamat, kharajan nas ilal haji arba'ata asnaf, manusia yang berangkat ibadah haji itu ada 4 model. Besok ini termasuk akhir zaman ya. Kalau sudah akhir zaman kayak gini, itu sudah dipesani sama Kanjeng Nabi, sudah diprediksi. Besok kalau sudah akhir zaman, manusia yang berangkat ke Mekah, yang berangkat ke Madinah, itu ada 4 model. Yang pertama, salatinuhum linnuzha. Kalau para raja, pemerintah, pejabat, mereka banyak melakukan ibadah haji untuk linnuzha, untuk tamasya, untuk rekreasi, untuk dharma wisata, linnuzha. Wa aghniya'uhum littijarah, yang kaya, yang sugih, tujuan berangkat ke baratnya hajinya untuk berdagang, untuk bisnis, terutama bisnis rokok. Banyak kan yang punya travel itu. Yang ketiga, model orang yang ketiga, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Kalau orang fakir miskin,
berangkat ke Arab tujuannya untuk meminta-minta, untuk ngemis. Buktinya banyak jadi TKW. Mereka kan tujuan kesananya jadi pekerja, cari uang, meminta-minta, kayak gitu. Wa qura'uhum lisum'ah. Kalau yang ahli baca Quran, yang punya suara, yang ahli ilmu, bisa nerangkan ilmu, berangkat ke Arab tujuannya lisum'ah, untuk cari perhatian, untuk biar didengar penyampaiannya sama orang, untuk biar didengarkan suaranya. Jadi sum'ah itu satu model dengan riya, tapi sum'ah arahnya ke telinga, kalau riya arahnya ke mata. Kalau riya biar dilihat terus dapat pujian, kalau sum'ah biar didengar kemudian dapat pujian. Ya, sama saja, riya itu sama, sum'ah itu sama. Jadi 4 model orangnya haji. Kalau yang pemerintah untuk rekreasi, yang orang kaya untuk bisnis ya, yang orang fakir untuk meminta-minta, jadi pekerja, jadi TKW ya. Yang apa itu, yang model keempat tadi, orang yang ahli baca Quran, orang yang punya suara, dia ke Mekah, ke Masjidil Haram, daftar jadi imam Masjidil Haram, daftar jadi para qurra, daftar dari pengajar yang nerangkan ilmu. Hati suaranya biar didengarkan orang, biar dapat pujian, biar dapat uang, itunya gitu. 4 model orang yang haji ke akhir zaman ini. Ini sudah terjadi kan zaman sekarang. Nah, itu terbukti. Qala Qatadah, idza ra'a al-abdu yaqulullah ta'ala unduru kaifa yastahzi'u. Ini juga disebutkan di dalam kitab Ihya juz 3 halaman 256. Imam Qatadah mengatakan rahimahullah ta'ala, idza ra'a al-abdu yaqulullah ta'ala unduru kaifa yastahzi'u. Kalau sudah seorang hamba itu riya, caper, ingin dipuji orang, maka Allah bilang, lihatlah hambaku yang itu, bagaimana mungkin dia bisa melecehkanku. Jadi kalau ada orang riya, Allah itu merasa dilecehkan karena ada makhluk yang disembah selain Allah. Nah, Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala yaqul mengatakan, la tas'al akhaka an siyamihi. Kalau kamu punya teman lagi puasa, jangan kau tanyakan, ente sedang puasa apa tidak sekarang. Jangan tanya seperti itu. La tas'al akhaka an siyamihi. Jangan kau tanyakan temanmu tentang puasanya. Fa innahu in qala ana shaib. Kalau temanmu yang kamu tanyai dia bilang saya lagi puasa, farihat nafsu bidzalik, maka nafsunya temanmu akan merasa bahagia, bangga dan sombong, biar dianggap sebagai orang yang ahli puasa, biar dianggap sebagai orang yang suci, bersih dari kotoran dosa. Wa in qala ana ghairu shaim. Kalau temanmu yang lagi puasa kamu tanyai, ente lagi puasa. Kalau temanmu jawab, saya tidak puasa, padahal dia puasa, maka hazintu nafsu, hazinat nafsu. Nafsunya temanmu akan sedih karena dia berbohong. Berbohong hukumnya dosa. Wakilahuma min alamatir riya. Kedua-duanya termasuk tanda-tandanya riya. Sudah tidak ikhlas sama sekali. Paham ya? Ini Tambiul Mu'tarin. Solusinya gimana? Kalau kita lagi puasa, kita bertamu, terus lagi puasa sunat, biar tuan rumah ini tidak tahu kalau kita lagi puasa. Gimana caranya? Layam bagi, tidak sebaiknya idza du'ita ilal akli wa anta shaim. Tidak sebaiknya ketika kamu diundang acara pesta makan dalam keadaan dirimu lagi puasa, antakulah, tidak sebaiknya kamu bilang ana shaim, saya lagi puasa. Bal yakul, bahkan yang baik demi menghormati tuan rumah, kamu berucap seperti ini, ma indi sahiyatun fil akli. Aku lagi tidak selera makan, aku lagi tidak enak makan, gitu aja wes, biar tidak bohong. Kalau kamu bilang saya lagi puasa, derajat
puasamu turun. Kalau kamu bilang saya tidak puasa, berarti kamu bohong, ngurangi pahala puasamu. Ini sama-sama riaknya, tidak benarnya. Itu yang benar kalau ditawari orang makan sedang kamu dalam keadaan puasa, kamu jangan bilang seperti itu, tapi jawabannya paling tepat semacam gini, ma indi syahiyatun fil akl, saya lagi tidak enak makan, minta maaf ya, saya lagi tidak enak makan, bukannya saya tidak mau menghormati pemberian kamu, sudah kasihkan ke anak-anak yang lain aja gitu. Itu aja, agar apa? Khaufan minar riya, kamu terselamatkan dari dia, karena khawatir riya kalau kamu bilang saya puasa atau saya tidak puasa. Yang paling terakhir dikutip dari kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar 144, min Kalamil Bishr Al-Hafi, kalamnya Imam Bishr Al-Hafi. Al-Hafi itu julukan beliau. Al-Hafi itu orang yang tidak pernah pakai sandal. Dia ada dulu ulama terkenal wali besar namanya Bishr, dia itu dijuluki Al-Hafi karena kemana-mana tidak pernah pakai sandal, selalu ngosot tanpa alas kaki jalannya. Yakunur rajul muraiyan fi hayatihi, pria yang riak di masa hidupnya, muraiyan ba'da mauti, orang yang biasa riak ketika hidup, dia akan riak juga setelah dia mati. Katanya Imam Bishr Al-Hafi, orang yang terbiasa riak di masa hidupnya, maka dia akan riak juga setelah dia mati. Kila, akhirnya ada salah satu muridnya Imam Bishr Al-Hafi balik nanya, kaifa yakunu muraiyan ba'da mauti, bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa riak? Kalau orang hidup wajar, kalau orang mati bisa riak, gimana caranya? Terus Imam Bishr Al-Hafi jawab, qala yuhibbu ayyaksuran nas ala janazati, orang yang sudah mati bisa riak dengan cara ketika hatinya seneng kalau banyak manusia yang mengiringi jenazahnya, banyak manusia yang mensolati jenazahnya. Ketika hatinya seneng disolati orang banyak atau dihantarkan orang banyak, itulah riak. Riaknya orang yang sudah mati. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah hati kita dari sifat tercela riya, sum'ah, ujub, dan kibr, sombong, dan kita selalu dijadikan orang-orang yang mukhlisin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ya Rabb min ibadikal mutatahhirin al-mutawadiin, al-muhsinin, al-mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk hambamu yang ahli ibadah, hambamu yang tawadu, hambamu yang ahli berbuat kebaikan, hambamu yang ikhlas, yang melakukan sesuatu bukan karena terpaksa oleh makhluk-makhlukmu, bukan karena ingin dapat pujian dari makhluk-makhlukmu. Jadikanlah kami orang yang ikhlas hakiki, waj'alna minal mukhlisin, jadikanlah kami orang yang ikhlas ya Allah, waj'alna minal mukhlisin, jadikanlah kami orang yang selalu ikhlas ya Allah. Waj'al qulubana quluban mutmainnatan khasyiatan mutawadi'atan wa riqatan wa khusyu'an wa tadarruan ilaik wa imanan bi qudratik ya Allah. Waj'al qulubana mustaqirratan malaikatuka li jami'i karamati awliyaik bila syak walaham ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik ya alim ya kabir ya sami' la ilaha illa anta wa natubu ilaik ya rabbi sholli ala Muhammad faftah qulubana ala hubbik la ilaha illa anta inna nuhibbu ilaika wa inna nuhibbul mahbuba ilaika wa inna nuhibbu ala man yuhibbu ilaika la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adamini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.